Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di perkuliahan seperti biasanya pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua dengan materi yang kita bahas hari ini adalah arsitektur hardware dan software di dalam sebuah komputer. Oke, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk memperhatikan hal-hal diantaranya tertib, tidak boleh berisik untuk mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Kemudian persiapkan peralatan, kemungkinan ada gangguan-gangguan di penerimaan suara. Jadi silakan kalau yang pakai handphone gunakan headset, dan yang tidak menggunakan handphone bisa menggunakan laptop atau PC, silahkan menggunakan sound system tambahan ya, supaya penerimaan suara di bagian mahasiswa menjadi lebih bagus mendengarnya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja membahas materi tentang arsitektur hardware dan software dalam sebuah komputer. Oke, kita bahas dulu apa itu komputer. Semua orang sudah tahu ya, untuk anak-anak zaman sekarang pasti sudah memahami apa itu komputer, tapi dia belum memahami secara definisi. Komputer berasal dari kata to compute, ya, dalam bahasa Inggris yang artinya menghitung. Jadi orang yang kalau dilihat dari pengertian, terus kita lihat dari model alatnya, saya berpikir kok tidak nyambung ya. Alatnya kotak warna hitam, ada keyboardnya, ya. Tapi kok namanya menghitung? Jadi kalau menurut sejarahnya ya, komputer itu berdasarkan asal katanya, komputer bisa disebut sebagai mesin hitung. Ya, jadi sejarah zaman dulu waktu perkembangan awal komputer digunakan sebagai alat untuk menghitung oleh sebuah perusahaan. Ya, waktu itu perusahaan kesulitan dalam menghitung gaji karyawan dan sebagainya dalam hal-hal akunting. Akhirnya timbullah keinginan untuk mengembangkan sebuah mesin, sebuah alat yang bernama komputer. Ya. Jadi itu sekilas. Nanti belajar lebih detail tentang sejarah komputer itu di semester 3 ya, di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Di sini kita hanya membahas sekilas saja. Jadi supaya mahasiswa memahami secara sejarah dan secara istilah bahwa komputer itu adalah mesin untuk menghitung, alat yang digunakan untuk menghitung. Makanya dia di dalam komputer dia cuma menyimpan data-data dalam bentuk angka. Ya. Jadi komputer cuma bisa menyimpan data dalam bentuk angka bilangan biner, ya. Kemudian angka-angka itu diproses, dirubah menjadi tampilan gambar, warna, ya, grafik yang ada di komputer ya, di handphone yang sekarang kita bisa gunakan, bisa lihat ya. Itu hasil pengolahan dari hitung-hitungan di belakang layar. Dunia komputer. What is computer literacy? Digital literacy. Current knowledge and understanding of computer and their usage. Jadi pengetahuan dan pemahaman tentang cara penggunaan komputer. Kemudian yang kedua, komputer are everywhere. Komputer sekarang ada di mana saja. Sekarang kan komputer terkoneksi di seluruh dunia dengan menggunakan internet. Ya. Kita bisa menggunakan Facebook. Itu kan komputer itu adalah pemahaman bahwa komputer itu ada di mana-mana. Ya. Nah, ini saya bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di mana saja di muka bumi, yang ada
jaringan komputernya secara luas atau internet ya. Internet itu kan jaringan komputer yang terhubung secara luas. Terus dalam pengertian yang lain, electronic device operated under the control of instruction stored in its own memory. Jadi alat elektronik yang beroperasi di bawah kontrol dan instruksi penyimpanan di dalam dan melakukan instruksi penyimpanan ke dalam sebuah memori. Ya. Jadi sebuah alat yang dikontrol ya, yang melakukan pengontrolan dan melakukan instruksi penyimpanan di dalam sebuah memori. Itu namanya komputer secara pembahasan secara alat ya, lebih ke alat ya, pemahamannya begitu. Sebuah alat elektronik yang beroperasi di dalam dan mengontrol dan menginstruksikan penyimpanan data ke dalam sebuah memori. Electronic device operating under the control of instruction stored in its own memory. Kemudian ada accept data, penerimaan data, collection of unprocessed item, ya, mengoleksi data, proses data information, conveys meaning and useful to people, dan produce and store result. Jadi di sini terakhir memproduksi atau mengolah data kemudian disimpan. Di sini hasil penyimpanan datanya di sebuah memori. What is the information processing cycle? Yang pertama input, proses, output, storage, komunikasi. Jadi di dalam proses informasi yang ada dalam komputer itu yang pertama adalah dia harus ada proses input, kemudian ada proses, setelah di input kemudian diproses, kemudian ada output, setelah output ada proses penyimpanan, kemudian ada proses komunikasi ya. Komunikasi retrieve ya, receive dan retrieve, menerima dan mengembalikan atau umpan balik. Lihat contoh di sebelah, yang ini data, hasil inputan data ya. Ada Spring 2009 hit 360 ya, ini kode-kode yang diinput. Kemudian data yang ini diproses, kemudian menghasilkan informasi ini. Ya. Jadi prosesnya begitu, input, proses, output. Ya. Input, proses, output. Kemudian storage itu lebih ke penyimpanan, dan komunikasi itu bagaimana dia menghubungkan antara proses input sampai output. Kesimpulannya, definisi komputer, alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang diinginkan dengan menggunakan suatu data, dengan menggunakan satu program yang tersimpan di dalam memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara otomatis. Ya. Jadi itu pengertian dari komputer secara umum, secara harfiah. Jadi komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data, kemudian setelah dia menerima, dia mengolahnya menjadi satu informasi yang diinginkan dengan menggunakan program yang tersimpan di dalam memorinya, serta dapat menyimpan program. Lihat, setelah dia menerima, mengolah, kemudian menyimpan program dan hasil programnya dapat di mana bekerja secara otomatis. Jadi 3 pekerjaan di situ, dia menerima inputan, kemudian dia memproses inputan, kemudian dia menyimpan proses inputan, setelah itu dia menampilkan hasilnya. Di mana komputer dia bekerja secara otomatis dalam pengelolaan data. Contoh, inputan hardware ya. Biasanya mungkin ya teman-teman mahasiswa yang sudah pernah menggunakan komputer ya, kita memasukkan flash disk ke komputer. Setelah kita mencolok flash disk, di situ ada proses yang namanya proses inputan. Komputer membaca perintah informasi. Ternyata dari sistem mengirimkan informasi bahwa yang masuk ini adalah flash disk ya. Dia melakukan proses pembacaan di sana, kemudian terakhir dia menampilkan isi dari flash disk yang Anda colokkan tadi ya. Kalau tidak ada dalam proses itu, dia tidak akan bisa menampilkan. Dia kenal dulu, komputer mengenal dulu apa yang masuk. Kalau tidak dikenal, maka dia tidak bisa diproses. Makanya tadi di pengertian sebelumnya dia bilang
adalah sebuah device, ya, alat. Selanjutnya, sejarah komputer. Jadi komputer itu juga punya sejarah mulai dari awal sampai sekarang, ya. Jadi komputer generasi pertama itu di tahun 46 sampai 59. Sebelum kita sampai ke situ, orang zaman dulu teknologi itu tergantung zamannya atau masanya. Di zaman orang pakai kalkulator itu orang anggap itu teknologi yang sudah paling canggih. Terus di zaman orang menggunakan hitung-hitungan yang pakai teknologi-teknologi zaman dulu, itu sudah dianggap sebuah teknologi yang luar biasa. Jadi teknologi itu tergantung zamannya. Oke, yang pertama, komputer generasi pertama tahun 46 sampai 59. Ini sekitar 13 tahun. Ciri-cirinya adalah komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vakum tube untuk sirkuitnya. Kemudian yang berikut, program hanya dapat dengan bahasa mesin, contoh assembler. Ya. Kemudian, cepat panas. Kemudian yang berikutnya proses kurang cepat, ya, masih banyak kelemahan, ya. Proses itunya lambat sekali. Kemudian simpanannya kecil. Kemudian membutuhkan daya listrik yang besar. Kemudian orientasinya terutama pada aplikasi bisnis. Jadi pertama kali komputer itu dikembangkan di tahun 46 itu hanya untuk kepentingan bisnis. Karena tadi sudah dibilang di atas bahwa komputer itu asal kata dari itu compute, ya, artinya menghitung. Jadi waktu itu digunakan oleh perusahaan, ya, untuk bisnis dalam perhitungan ekonomi, ya, gaji dan sebagainya. Jadi orientasi awal dari komputer ini bisnis, tidak diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau rumahan. Jadi aplikasi ini harus digunakan oleh perusahaan. Contohnya adalah UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, set G15 Thread UNIVAC 1. Kemudian komputer generasi kedua di tahun 1959-65, ciri-cirinya komponen yang digunakan adalah menggunakan IC transistor. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk, berbentuk removable disk, terus yang membutuhkan daya listrik lebih sedikit, mempunyai kemampuan real time dan time sharing. Ukuran fisik komputer lebih kecil. Kalau yang tahun 46 sampai 59 tadi luar biasa, ya, komputer besar sekali. Nanti kita bisa lihat visualisasinya. Kapasitas memori utamanya sudah lebih besar. Contoh IBM 1401, IBM 7090 dan ENIAC 2. Jadi IBM ini sudah lama sekali, ya, sudah menciptakan memori, ya. Sampai sekarang dia masih eksis. Kemudian komputer generasi ketiga tahun 65 sampai 70. Ciri-cirinya komponen yang dipergunakan adalah IC, integration circuit. Kalau yang kedua tadi menggunakan transistor. Kemudian peningkatan dari softwarenya lebih cepat dan lebih tepat. Ukuran kecepatan sampai dengan nanosecond miliar. Kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan juta karakter, membutuhkan daya listrik yang lebih hemat, memungkinkan untuk melakukan multi-processing dan multi-programming. Harga semakin murah dari generasi sebelumnya. Kemampuan melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain, misalnya alat komunikasi, telepon, contoh IBM 390. Jadi IBM 390 itu sudah bisa digunakan untuk komputer, sudah bisa digunakan sudah bisa berhubungan dengan telepon. Ya, jadi zaman-zaman itu dia sudah mampu melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain, misalnya alat komunikasi telepon. Kemudian generasi keempat, tahun 70, ciri-cirinya menggunakan LSI, Large Scale Integration atau Bipolar Large Scale. Kemudian integration, saling keterhubungan. Kemudian dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk internal memori. Jadi ya 70 sampai sekarang itu
perangkat-perangkatnya semakin kecil, ya, ada namanya microprocessor, ada juga memori yang sudah dalam bentuk chip-chip yang ditanamkan kayak di handphone itu kan memorinya dalam bentuk chip. Beda dengan memori yang ada di laptop dan komputer yang ukurannya besar. Kalau di komputer-komputer kecil sudah menggunakan chip, ya, seperti Apple, TMC, IBM. Kemudian komputer generasi kelima, ciri-cirinya menggunakan VLC, Very Scale Integration, dikembangkan oleh Joseph Johnson teknologi yang memungkinkan bisa menggantikan chip yang dapat memproses triliunan operasi per detik yang dipelopori oleh Jepang yang dikembangkan oleh ICOT, Institute for New Computer Technology. Contoh IBM ASCII kecepatannya lebih dari 1,3 triliun. Berikut kita saksikan video tentang sejarah perkembangan komputer. Evolusi komputer. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Yuk, mari kita cari tahu sejarah perkembangan komputer. Penemu komputer adalah Charles Babbage, yang lebih dikenal dengan Bapak Komputer. Selanjutnya adalah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Let's go! Perhatikan dengan seksama. Diawali dengan komputer generasi pertama antara tahun 1946 sampai dengan 1959 yang terbuat dari tabung vakum dan bisa mencapai berat 30 ton. Wah, gak kebayangkan seberapa besar dan seberapa lebar area yang diperlukan untuk satu buah komputer. Next, komputer generasi kedua antara tahun 1959 sampai dengan 1963 memiliki ciri-ciri berteknologi transistor dan ukurannya lebih kecil dari generasi pertama dan telah memakai bahasa pemrograman. Ternyata lebih canggih dari sebelumnya ya. Selanjutnya, mari kita simak komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga rentang tahun antara 1965 sampai dengan 1971 yang dibuat dengan menggunakan Integrated Circuit atau yang disingkat ICS yang memiliki ciri-ciri transistor diperkecil serta memungkinkan operator berinteraksi dengan menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi di dalamnya. Wah, bisa dibayangkan komputer dengan sistem yang lebih canggih dan lebih efisien. Komputer generasi keempat dibuat dengan komponen dasar mikroprosesor, mulai diciptakannya mouse, GUI, Graphical User Interface, serta pemakaian LSI, adanya chip, dan ukuran yang lebih ramping. Oke, terakhir kita ke komputer generasi kelima. Bagaimana ya kira-kira komputer generasi kelima? Komputer generasi kelima sebenarnya masih dalam tahap pengembangan dan ciri-ciri utamanya adalah adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer lebih cerdas atau lebih canggih daripada komputer sebelumnya. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari video tentang evolusi komputer dilihat dari generasi ke generasi, juga dari awal generasi pertama hingga sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Di antaranya semakin canggih, efisien waktu dan biaya, serta dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam bidang dan hal apapun. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, itu tadi sedikit ilustrasi tentang sejarah perkembangan evolusi komputer. Yang berikut aspek dasar yang dapat membuat komputer dapat bekerja. Yang pertama adalah hardware. Kemudian yang kedua software. Dan yang ketiga adalah brainware. Jadi hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunaknya, kemudian brainware itu adalah manusianya yang mengelola komputer, yang menggunakan komputer. Siklus pengolahan data.
Ini adalah siklus dari pengolahan data dari dalam komputer, input, proses, output. Ya, ini standar manajemen ya. Siklus pengolahan data yang dikembangkan adalah origination, keaslian data, input, ini data asli, kemudian nanti diolah menjadi data yang terbarukan. Input data, kemudian proses, kemudian ini dalam proses itu ada proses penyimpanan ya. Data disimpan, kemudian dikembalikan. Setelah itu tampilkan output, kemudian lakukan distribusi data. Distribusi data dalam bentuk hal komunikasi. Jadi itu alur dalam pengolahan data yang ada dalam komputer. Ya, siklusnya kayak begini. Jika sampai di sini dia mau balik lagi, boleh diulang lagi. Data diolah kembali. Ya. Lihat anak panahnya. Data setelah disimpan, proses penyimpanan dia balik lagi, kemudian proses output. Oke, yang pertama origination adalah proses pengumpulan data atau pencatatan data ke dokumen dasar. Ya, makanya tadi saya bilang datanya masih asli. Proses pengumpulan data atau pencatatan data ke dokumen dasar. Yang kedua, proses input. Memasukkan data ke dalam sistem komputer melalui alat input. Bisa saja menggunakan perangkat keras, bisa saja menggunakan perangkat lunak. Tadi saya contohkan kayak bagaimana memasukkan USB flash disk, bagaimana memasukkan printer ya. Di situ kan dia membaca kemudian diproses. Nanti hasil lainnya adalah dia menampilkan hasil proses penyimpanan data. Processing, proses pengolahan data yang sudah diinput ke dalam sistem komputer. Di situ proses dia mengenal, kemudian dia menyimpan, kemudian dia mengembalikan data itu kembali untuk sebagai output. Output adalah mengeluarkan hasil proses dari pengolahan data berupa informasi. Jadi tadi setelah diinput, diproses, kemudian disimpan, kemudian proses penyimpanan mengembalikan data ke processing yang mengeluarkan informasi yang dinamakan dengan output. Kemudian yang terakhir distribusi, mendistribusikan hasil pengolahan data kepada yang membutuhkan informasi. Dan storage adalah perekaman hasil simpanan luar untuk digunakan sebagai input pada proses selanjutnya. Setelah itu ya, terakhir dialah storage penyimpanan. 3 komponen utama komputer. Jadi komponen utama komputer ada 3. Kalau ini gambarannya kalau pakai PC begini ya, personal komputer. Tapi kalau di laptop kan dia sudah all in one tergabung di dalamnya ya. Jadi kalau ini simulasi penglihatan gambarnya menggunakan PC. Jadi lihatnya begini. Kalau di laptop pasti lihatnya berbeda ya. Kalau di laptop kan keyboard, monitor sama CPU-nya sudah ada satu paket all in one. Kalau di PC masih terpisah-pisah kan. Mouse-nya juga masih di luar, keyboard-nya di luar kan. Terus casing yang isinya hard disk, memori sama prosesor juga di luar. Dia belum, kalau di laptop kan dia sudah menyatu. Ini contoh 3 komponen utamanya. Ini adalah sistem unit. Ya, sistem unit ini. Jadi perhatikan, lihat gambar ini yang saya tunjuk ini. Rubah paradigma berpikir bila yang mengatakan bahwa kotak ini yang berdiri ini itu namanya CPU. Ini bukan CPU, ini namanya casingnya, pembungkusnya. CPU-nya itu ada di dalam. Ya. CPU-nya ada di bagian dalam. Cuma kita bahasanya di sini sudah terbiasa kalau melihat perangkat ini dibilang CPU, padahal CPU itu bagian dalamnya dari casing ini, yang di dalamnya ada CPU sendiri, ada RAM sendiri, ada papan mainboard ya, ada hard disk ya di dalamnya. Itu namanya sistem unit. Jadi otak dari komputer itu ada di sini. Kalau ada keyboard, ada monitor, tidak ada ini ya, buat apa? Tidak bisa apa-apa itu komputer ya. Kemudian karena ini cuma sebagai outputnya saja. Ini input. Kita input lewat keyboard ya. Di bagian sistem unit ini juga ada inputannya karena keyboard ini masuk lewat sistem unit ini. Outputnya apa saja terserah. Outputnya bisa menggunakan overhead proyektor ya, pakai WP, pakai
menggunakan OHP terlalu jadul ya. Outputnya bisa menggunakan ya, infocus ya, orang bilang infocus ya, slide proyektor ya. Terserah. Outputnya apa saja terserah. Yang penting intinya ini sistem unitnya ada. Gitu ya. Secara umum ini komponen utama yang ada adalah komputer. Jika salah satunya tidak ada, maka dia tidak bisa berjalan dengan baik. Taruhlah keyboard tidak ada, berarti komputer menyala cuma lihat saja dia harus menggunakan keyboard yang ada di dalam komputer, dalam sistem. Karena ada keyboard dalam bentuk perangkat lunak. Tidak ada monitor, kita bisa menggunakan alat output yang lain seperti proyektor. Oke, ini sedikit gambaran perangkat hardware komputer mulai dari input, proses, dan output. Alat input di sini yang pertama ada keyboard, ada mouse, ya itu alat input. Keyboard, dan mouse ini ada yang tipe PS2, serial, dan USB. Kemudian ada scanner ya, alat itu scan itu. Kemudian flash disk ya. Kemudian ada CD-ROM. Kemudian alat proses bisa saja casing ya, itu tadi yang sudah disebutkan ATX itu mereknya. Kemudian ada power supply. Kemudian ada motherboard, ada prosesor, ada memori, ada kartu VGA, ada kartu IO, ada sound card, ada modem, ya, ada headlink, ada HDD, hard disk, dan sebagainya. Ini yang di dalam kotak ini itu, nah isinya ini tadi alat proses. Kemudian alat output bisa saja monitor, bisa saja printer, bisa saja speaker ya. Jadi alat output ini bisa saja monitor, bisa saja proyektor, ya, bisa saja printer, ya, bisa saja speaker. Jadi suara yang dikeluarkan dari komputer itu juga namanya alat output. Jadi ini sedikit gambaran perangkat hardware komputer mulai dari input, proses, dan output. Ya. Kemudian berikutnya. Komponen hardware yang pertama adalah Central Processing Unit. Inilah otak dari komputer. Ukurannya kecil ya, kayak koin, tapi sistem dari komputer itu bekerja dari situ. Istilahnya otaknya komputer ada di situ, di Central Processing Unit. Makanya dia kecil, akan tetapi daya kerjanya tinggi, akhirnya dia cepat panas. Jadi kalau orang yang suka-suka bongkar-bongkar komputer, coba lihat di atas alat prosesor itu biasanya dipasang kipas supaya mendinginkan karena daya kerjanya tinggi dan otaknya ada di situ. Makanya tidak kalau komputer dinyalakan, pas komputer dinyalakan, yang paling pertama berbunyi adalah kipas menyala duluan. Kemudian media penyimpanan atau memori, kemudian input device, peralatan input, output device, peralatan output, dan komunikasi device, peralatan komunikasi. Sekarang sudah canggih ya peralatan komunikasi, ada internet, ada modem ya, ada telepon yang dicolok ya. Oke, kita bahas yang pertama, Central Processing Unit, komponen dari CPU. Lihat ya, dia kayak baterai HP ya, tapi dia lebih kecil. Komponen dari CPU yang pertama adalah control unit yang berfungsi untuk mengontrol unit-unit yang ada di dalam sebuah komputer. Kemudian yang berikut ada namanya arithmetic logical unit atau ALU. Komputer bekerja secara logik ya. Jadi matematika, makanya tadi di awal dibahas bahwa hitung. Ya, jadi selain control unit, dia memiliki yang komponen yang lainnya namanya arithmetic logical unit, yaitu unit aritmatika dan logika
adalah salah satu bagian sistem komputer di dalam mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi dari program. Jadi itu pengertian dari ALU. Jadi karena komputer cuma mengenal angka-angka, maka yang diproses di situ adalah logika dari matematikanya yang diproses. Di dalam alat yang sekecil ini ada proses yang namanya proses logika matematika. Tujuan dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi. Operasi logika yang dipakai dalam ALU adalah standar ya, matematika kan, sama dengan ya, tambah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Itu contoh-contoh logika aritmatika yang ada di dalam komputer. Kemudian ada yang namanya mesin Fetch, siklus dari mesin. Siklus dari mesin terdiri dari ada fetch, ada decode, ada execute, ada store, ada communication device. Mesin cycle adalah kontrol unit yang digunakan untuk menjalankan 4 operasi dasar, ya. 4 operasi dasar dari hardware. Yang pertama adalah fetch. Fetch adalah rangkaian aksi peristiwa pengambilan perintah dan data yang diperlukan dari memori utama ke CPU yang terjadi pada sebuah CPU dalam menjalankan setiap perintah dalam bahasa mesin pada sebuah program. Itu namanya fetch. Kemudian yang berikut decode. Decode atau pembacaan sandi adalah, jadi ada satu proses siklus mesin yang dia membaca sandi, decode, ya. Pembacaan sandi adalah satu metode pembacaan suatu data yang telah dikirimkan dalam bentuk sandi, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk data aslinya. Jadi proses decode itu ya, proses di mana mesin membaca setiap data yang masuk, itu dia melakukan proses pengkodean. Jadi data yang masuk itu dienkripsi, ya, dikode dulu. Setelah proses masuk ke dalam, baru kodenya dibuka sesuai dengan data yang aslinya, ya. Itu kayak kemarin saya contohkan kayak di WhatsApp. WhatsApp itu waktu pesan terkirimkan itu sudah terenkripsi. Enkripsinya end to end. Setelah dikirim, kemudian dienkripsi. Nanti setelah prosesnya selesai, sampai ke penerima, ya, prosesnya sudah, datanya sudah dalam bentuk data yang asli. Tapi data yang tersimpan di proses pengiriman data itu dia terenkripsi dalam bentuk tadi itu angka, decode. Kemudian execute adalah instruksi yang menjalankan program yang telah dikompilasi oleh komputer. Eksekusi program yang berarti sistem operasi memiliki kemampuan untuk menjalankan program dengan mengambil instruksi beserta data yang diperlukan oleh program tersebut, lalu menempatkannya pada memori dan melaksanakan perintah yang ada pada program. Yang berikutnya adalah store. Merupakan salah satu tahapan untuk melaksanaan suatu perintah pada CPU. Perintah yang diberikan komputer tidak hanya bagaimana perintah itu dilaksanakan oleh komputer, melainkan juga kemana hasil perintah tersebut. Jadi store adalah proses perintah untuk menyimpan data yang diinput tadi. Kemudian yang terakhir, komunikasi device adalah peralatan komunikasi yang dibutuhkan di dalam sebuah komputer. Apabila dia membutuhkan, ya, jika tidak ya maka tidak perlu. Kemudian faktor penentu kemampuan prosesor adalah sistem clock, jadi waktu ya juga menentukan. Terus bus width itu ukuran dari bus. Jadi di dalam sebuah terminal, dalam sebuah prosesor ya, di dalam prosesor itu ada jalur ya, input, output, bus. Bus itu jalur-jalur yang ada di dalam sebuah prosesor.
Fungsi dari bus itu agar supaya data tidak saling bertabrakan di dalamnya, dan data berjalan sesuai dengan sifat yang dibutuhkan ya. Oh, data ini ke sini, data ini ke sini ya. Kita contohkan tadi, kalau USB flash disk tidak bisa dicolokkan charger laptop. Begitu juga USB tidak bisa dicolokkan colokan untuk speaker, tidak bisa karena jalurnya sudah ditentukan. Penentuannya di mana? Ada di bus itu, bus yang melakukan penentuan. Kemudian ada word size, ukuran kalimat, ukuran kata yang digunakan juga menentukan kemampuan dari prosesor. Jadi sebelumnya bus itu kayak terminal dalam sebuah prosesor. Kemudian jenis-jenis proses dalam komputer yang mana pertama adalah serial processing, ya, proses yang dilakukan satu-satu. Kemudian parallel processing, ya, proses yang dilakukan banyak, multi yang dilakukan. Kemudian ada lagi pipeline processing. Kemudian tahapan proses. Ada yang pertama pengambilan instruksi, yang kedua menerjemahkan instruksi, yang ketiga eksekusi, dan yang keempat penulisan hasil instruksi. Jadi proses yang ada di dalam prosesor itu pertama dia mengambil instruksi, setelah instruksi didapatkan, dilakukan terjemahan instruksi. Maksudnya apa ini ya tadi itu? Flash masuk itu kan mengambil instruksi. Setelah flash disk masuk ke dalam sebuah perangkat komputer, dia kemudian menerjemahkan instruksi apa itu yang masuk. Oh, ternyata flash disk ya. Jadi kalau coba nanti dia mati sendiri pas colok flash disk, ada notifikasi yang muncul di komputer. Itulah yang namanya dia menerjemahkan ya. Walaupun sekilas itu hanya cuma notifikasi, tapi proses berjalannya ada di belakang. Kemudian setelah itu dia melakukan eksekusi instruksi, kemudian penulisan hasil instruksi. Biasanya dia kirim pesan bahwa printer is ready, USB is ready to use, kan? Biasanya begitu. Kemudian yang berikut, media penyimpanan atau storage dalam sebuah komputer. Yang pertama, penyimpanan utama atau primary storage. Memori utama adalah media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau bit. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama bersifat volatile, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik mati, maka datanya akan hilang. Ya. Oke. Berikutnya jenis-jenis ada memori penyimpanan utama. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data dan mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM dia miliki, semakin cepatlah komputer. Jadi RAM ini dia mempercepat pekerjaan dalam sebuah komputer. Jadi semakin besar sebuah RAM, maka semakin cepat juga proses pekerjaan dari komputer. Makanya biasanya kalau orang beli handphone, dia sering mempertanyakan RAM-nya berapa gitu ya, supaya media penyimpanannya besar dan dia bisa bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian RAM itu berfungsi juga sebagai media penyimpanan. Ingat, dengar baik-baik ya. RAM itu berfungsi sebagai media penyimpanan di saat komputer atau laptop dalam keadaan hidup. Apabila laptop atau komputer mati, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang dan terhapus. Misalnya, ketika kita mengetik dokumen di dalam Microsoft Word, kemudian Anda tutup tanpa menyimpan ya. Biasanya kejadian gitu ya. Ketik data di Word, kemudian
setelah ketik ternyata belum simpan, terus sudah keluar, ya. Tutup dan tanpa menyimpannya terlebih dahulu. Data yang Anda ketik akan tersimpan di memori RAM. Dengan begitu, Anda dapat membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir dari Microsoft Word tadi. Tapi kalau komputernya mati, maka sudah tidak bisa dipanggil lagi. Oke, berikut beberapa jenis-jenis dari RAM. Yang pertama adalah DRAM atau Dynamic RAM. Seperti gambarnya di bawah ya. Kalau yang sudah biasa berhubungan dengan bongkar pasang komputer pasti pernah lihat alat ini, namanya DRAM, Dynamic Random Access Memory RAM. Yang warna kuning di atas itu namanya soketnya ya. Jadi soket ini ada RAM DDR1, DDR2, DDR3 itu yang menentukan adalah soketnya ini. Jadi besok-besok kalau beli RAM, lihat dulu soketnya. Oh, saya pakai komputer ini soketnya 2 atau soketnya 3 ya. Jangan beli salah tidak bisa digunakan karena soketnya sudah paten, tidak bisa dirubah. Oke, Dynamic RAM adalah kepanjangannya itu Dynamic Random Access Memory, yang merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan lebih tinggi dari EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Jadi itu ya, DRAM itu dia dalam proses dalam strukturnya itu dia memiliki yang namanya transistor dan kapasitor. Dia juga memiliki frekuensi yang tinggi dengan 4,77 sampai 40 MHz. Kemudian dia merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor. Karena dia semikonduktor, maka dia memiliki kapasitor sebagai tumpuan ya, kapasitor. Nanti belajar lebih, ini hanya sebagai pengenalan saja bahwa oh ternyata di RAM itu yang ini, pengertiannya ini, nanti cara kerjanya itu dipelajari di mata kuliah arsitektur di semester 3. Kemudian yang kedua, SRAM atau Static RAM. Itu contoh gambar dari static RAM. Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor. Nah, beda dengan DRAM. Kalau DRAM dia membutuhkan semikonduktor sebagai kapasitor. Kalau di SDRAM dia tidak membutuhkan kapasitor. Dan dia juga tidak memerlukan penggunaan secara berkala sehingga lebih cepat. Namun SRAM memiliki kelemahan, yakni biaya produksinya mahal sehingga hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan menangani bagian-bagian yang benar-benar saja ya. Static Random Access Memory itu kan biasanya ada di mana, di BIOS ya. BIOS itu kan penggunaannya kecil ya dan tidak berubah lagi. Di RAM itu data-data yang ada di sana tidak bisa berubah. SRAM, static RAM. Oke, yang berikutnya EDORAM, Extended Data Out RAM. 72 pin itu maksudnya ini, pinnya ada di sini, silakan hitung kalau mau hitung. Ya. Yang warna-warna kuning itu. EDORAM adalah Extended Data Out Random Access Memory. RAM jenis ini memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan RAM biasa. Slot memori untuk EDORAM adalah 72 pin. Bentuk EDORAM lebih panjang daripada RAM, yaitu bentuk Single Inline Memory Module. Memiliki kecepatan lebih dari 66 MHz. Jadi dia beda dengan DRAM. DRAM tadi cuma paling tinggi 44 MHz, tapi kalau di EDORAM kecepatannya bisa mencapai sampai 66 MHz.
MHz. Kemudian yang berikut SD-RAM. SDRAM adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory. Dia adalah termasuk dalam jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM. Jadi SDRAM itu kelanjutan dari DRAM. Kalau DRAM tadi dynamic, kalau SDRAM adalah synchronous, ya. Namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai dengan 100 MHz. Jadi dia sudah dikembangkan, ya, sudah disinkronisasi dengan clock system. Jadi dia lebih cepat, ya. Pinnya adalah 168 pin. Dia lebih cepat dari DRAM. Jadi di SDRAM itu merupakan pengembangan dari SDRAM merupakan pengembangan dari DRAM. Makanya kecepatannya berbeda, ya. Kalau di DRAM cuma sampai 40 MHz, di SDRAM itu bisa sampai mencapai 100 MHz. Kemudian kita lanjut yang berikut. Setelah tadi RAM, Random Access Memory, kita masuk ke yang namanya ROM, Read Only Memory. Ya, jadi ROM itu adalah Read Only Memory. ROM adalah perangkat atau peralatan proses yang terdapat dalam CPU, ya. Jadi dia itu merupakan alat yang ada di dalam Central Processing Unit. Di dalam ROM, dia memiliki program yang sudah diterapkan oleh pembuat. Jadi posisinya ada di mana? Ada di BIOS. Jadi ROM itu ada di BIOS. Jadi yang input data di dalam ROM itu adalah orang yang membuat komputer, ya. Orang yang membuat perangkat komputer itulah yang membuat. Dan keberadaan program ini tidak dapat diubah atau ditambah maupun dikurangi oleh pemakai komputer. Ya, kita paling cuma bisa merubah isi-isinya saja, mengedit isi-isinya saja sesuai dengan kebutuhan. Bukan edit, ya, dia. Kalau edit kan mengganti, merubah. Ini tidak. Jadi kita cuma bisa mengelola isinya saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak dapat diubah, ditambah maupun dikurangi oleh pemakai komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Jadi isi dari ROM itu sangat dibutuhkan pada saat komputer dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Dia bootingnya lewat mana? Pakai flash disk atau pakai hard disk, gitu, ya. Kemudian sistem penanggalan, kalender juga di situ, ya. Sistem clocknya ada di situ, jam dan macam-macam. Perintah yang ada di dalam ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Di antara perintah dari ROM adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk. Nah, tadi saya sudah bilang kan, dia mau baca dari mana ini, dari flash disk atau dari hard disk. Isi dari ROM tidak akan hilang meskipun aliran listrik padam. Nah, beda dengan RAM. RAM kalau lampu mati, dia bisa hilang kalau belum disimpan. Tapi kalau ROM tidak akan hilang. ROM pada komputer digunakan untuk berbagai penyimpanan BIOS, ya, Basic Input Output System. BIOS adalah bagian yang sangat kritis dari suatu sistem operasi yang berfungsi memberitahu bagaimana caranya dapat mengakses disk drive. Ketika komputer dihidupkan dalam kondisi RAM masih kosong, maka perintah pada ROM BIOS yang digunakan oleh CPU kemudian baru memindahkan file-file tersebut ke dalam RAM yang menjalankannya. ROM berfungsi untuk menyimpan yang namanya firmware. Apa firmware? Firmware itu aplikasi yang dibuat oleh perusahaan, ya. Firmware itu aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ROM. Yang pertama, PROM.
seperti dilihat pada gambar di samping, ini adalah ROM. ROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Ya, dia cuma bisa diisi satu kali saja datanya. Satu kali melakukan pengisian data. Sekali saja program dimasukkan ke dalam ROM, maka program tersebut akan berada dalam ROM seterusnya. Makanya kenapa dia berada di BIOS. Jadi di BIOS itu sekali dibuat oleh pabrik, sudah berlaku kayak begitu. Kita cuma bisa mengganti perangkat kerasnya, perangkat untuk ROM-nya sudah tidak bisa. Kemudian EEPROM. EEPROM adalah Erasable Programmable Read-Only Memory. Sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Nah, jadi yang ini bisa dihapus. Berdasarkan proses pengisiannya terdapat dua jenis EEPROM. Yang pertama, UV EEPROM, Ultraviolet EEPROM, membutuhkan cahaya ultraviolet untuk menghapus data yang ada di dalamnya. Kemudian, yang kedua ialah ini, EEPROM. Electrical EEPROM menggunakan aliran listrik dalam menghapus atau memprogram ulang isinya. Ya, jadi EEPROM ini, kalau PROM itu tidak bisa dihapus, EEPROM bisa dihapus dengan menggunakan perintah elektris. Nah, itu nanti belajar di arsitektur. Kemudian ada lagi circuit board, papan sirkuit. Ya, di papan sirkuit itu ada single inline memory double, ada dual inline memory module. Kemudian berikutnya, cache memory. Cache memory atau flash RAM adalah ukuran kecil yang bersifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran antara prosesor dengan memori utama. Kemudian ada berikut lagi yang namanya VRAM atau Video Memory Stick. Oke, ada VRAM, kemudian video atau video memory RAM itu biasanya VGA itu ya, yang mengatur kapasitas penggunaan visual dari sebuah komputer. Kemudian ada lagi flash memory ya, ini dia lebih ke perangkat output ya, input ya. Jadi semua orang pasti sudah pernah lihat ya flash memory ya, flash disk ya, USB flash memory case ya. Kemudian secondary storage ya, jadi tadi primary tadi RAM dan ROM, kemudian ada lagi penyimpanan secondary storage atau yang pertama secondary storage itu penyimpanan kedua ya, istilahnya cadangan. Kalau yang utama dan tidak utama. Yang utama itu kalau tidak ada tidak bisa. Kalau secondary tidak ada tidak masalah. Karena dia sebagai alat input saja. Yang pertama adalah magnetic storage. Yang magnetic storage itu alat penyimpanan yang menggunakan pita magnetik.
Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada pada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan prosesor, sehingga harus melewati prosesnya di dalam, tidak perlu ya. Jadi ini contoh gambaran magnetic tape. Ini biasanya ada di VCD, ada di disket dan semacamnya. Ini contoh magnetic disk, yaitu hard disk ya. Di dalam hard disk ini kalau coba-coba mahasiswa praktekkan terus bongkar, isinya di dalam isinya ini kayak begini, kayak bulatan ini. Yang kayak begini. Ada yang bahannya itu lembut, ada bahannya keras. Nah, data-data itu tersimpan di dalam ini, disk ini, piringan itu. Kalau zaman dulu namanya piringan hitam kan. Piringan hitam kan bahannya keras. Kalau di dalam magnetic disk, dalam hard disk ini dia agak lunak, agak lembut. Ya. Tidak terlalu seperti negatif foto. Kalau pernah ya, mungkin masih zaman sekarang tidak ada yang mengalami menggunakan negatif foto. Bahannya kayak begitu di dalam perangkat ini. Ya, hard disk itu media alat penyimpanan dalam komputer, ya, penyimpanan eksternal. Jadi data sistem operasi, ya, nanti kita belajar sistem operasi, ya, aplikasi, data-data hasil pengetikan, itu semuanya disimpan di sini. Ya. Kemudian yang berikut ada namanya floppy disk atau disket, ya. Ini alat penyimpanan yang zaman dulu sekali sudah, tapi ada yang masih menggunakannya ya. Floppy disk atau disket ya. Mirip juga, saya pernah buka dalamnya itu magnetic disknya itu ternyata lembut ya, seperti negatif foto. Ya. Terus bentuknya juga bulat di dalam sini, di dalam ini. Ya. Kemudian optical storage, representasi data dalam bentuk memori atau binary digit. Kemudian yang berikut karakteristik dari media penyimpanan. Dia harus cepat. Ya, media penyimpanan harus cepat. Kalau lambat ya pasti tidak akan digunakan. Kemudian dia volatility ya. Volatility itu maksudnya datanya tidak terhapus atau tidak akan hilang ya jika listriknya hilang ya. Jika arus listriknya hilang, dia tidak akan hilang. Dia berbeda dengan non volatil. Mohon maaf, terbalik. Non volatil ya. Non volatil itu data yang tahan lama, walaupun listriknya mati, dia tidak akan hilang. Tapi volatility adalah data yang apabila arus listriknya dimatikan, maka dia akan hilang. Kemudian cara akses, ada cara akses dengan serial akses ya, satu-satu. Kemudian ada random access, mengaksesnya secara acak. Kemudian parallel access adalah akses secara berantrian. Ya. Kemudian karakteristik yang lain adalah portability. Ya, portability itu dia bisa menerima apa saja, portable kan. Kemudian capacity, ya, ada kapasitas itu menjadi ukuran. Ya. Media penyimpanan kalau harus lihat besar kecil itu kan menjadi ukuran karakteristiknya. Oh, ternyata memori saya besar gitu ya. Oh, portability maksudnya flash disk saya ini bisa masuk di mana saja ya. Bisa masuk di ke handphone apa ya, bisa masuk di komputer dengan sistem operasi yang berbeda-beda, terserah ya. Itu karakteristik dari media penyimpanan. Kemudian perbandingan antara penyimpanan utama dan penyimpanan sekunder. Yang pertama, penyimpanan utama dia adalah temporary versus permanen. Temporary itu masih bisa berubah, permanen sudah tidak bisa berubah. Kemudian yang kedua, dapat menyimpan data jika komputer menyala. Yang satu lagi, tidak dapat menyimpan data jika komputer mati. Ya, itu primary storage dengan
secondary storage itu perbandingannya di situ. Jadi di sekunder itu data tidak akan hilang apabila komputer dimatikan ya. Kita cabut flash disk, kita cabut hard disk, ya tidak akan hilang ya, tidak akan hilang dari media penyimpanan kita ya. Itu yang sekunder kan. Kemudian peralatan input device ya, ada keyboard ya. Semua harus tahu keyboard ya. Kalau di HP ya keypad ya, itu alat inputnya keypad. Kemudian ada pointing device. Pointing device itu alat untuk menggerakkan komputer, mengarahkan, pointing, mengarahkan, menentukan titik. Ya. Seperti mouse, trackball, ada joystick. Ya. Ini alat-alat yang digunakan joystick ini biasanya digunakan di permainan-permainan ya, di games ya. Ini juga digunakan di games. Jadi contoh-contoh alat device, alat input yang menggunakan namanya yang pointing ya. Pointing itu supaya mengarahkan atau menunjukkan sebuah lokasi atau posisi. Ya. Makanya kalau ada yang pegang mouse itu kan ini yang saya pegang, ini kan maksudnya pointing itu gitu. Oh saya mengarahkan ke sini, saya mengarahkan ke sini dan sebagainya. Jadi, pointing. Ya. Ada yang namanya mouse, ada trackball, ada joystick. Ini banyak yang kalau sudah menggunakan berarti sudah familiar dengan alat-alat ini. Kemudian ada terminal. Ini terminal kan, semacam terminal ATM, ada point of sale terminal. Biasanya kan contoh-contoh perangkat keras yang ada di terminal itu ada dump terminal, ya, ada ATM, ada point of sale terminal, kan. Biasanya terminal itu kan ada pintu masuk dan macam-macam itu ya. Kemudian optical reading device atau scanner. Ini barcode reader yang biasanya dipakai di apa? Mana? Di swalayan-swalayan ya, di Dua Sekawan, di Jati Mall itu kan sudah pakai yang namanya barcode reader. Ini alat input. Ya, dia menginput data yang ada di barang itu, kemudian diproses oleh komputer dan komputer mengeluarkan hasil apa? Harga barang dan jenis barang yang dibeli. Kemudian ada lagi namanya handprint reader. Jadi cara mencetak tanda jari ya. Jari sidik jari dicetak, disimpan hasilnya, kemudian disimpan. Ini namanya bisa menggunakan sidik jari itu ya. Absen-absen yang sidik jari biasanya digunakan untuk kepentingan ini. Jadi dia menyimpan sidik jari dari pengguna. Kemudian jika pengguna itu mau mengabsen ya tinggal masukkan absennya, sudah muncul, dia sudah dinyatakan hadir ya. Ini sudah banyak digunakan. Kemudian image scanner adalah merekam gambar. Jadi merecord atau mencatat gambar kemudian disimpan ke dalam komputer. Kemudian yang berikut peralatan output. Contohnya visual display, monitor, ini output. Televisi itu kan juga output. Alat inputnya masuk lewat kabel jaringan atau bisa juga lewat sinyal. Dari sinyal ke sinyal mengirimkan, kemudian alat untuk menangkap pemancar ya, antena menangkap, masukkan sinyal ke dalam televisi. Begitu juga di komputer. Kemudian printer. Ada contoh kayak impact printer ya, dot matrix printer. Kemudian ada non impact printer, inkjet printer. Kalau yang pertama ini dia menggunakan pita. Jadi nanti yang kalau pitanya habis yang diganti pita, itu namanya impact printer. Kalau sering dengar printer ini di kantor bank, di Telkom, terus bunyinya besar tuh ya, bunyinya agak berisik, itu namanya impact printer karena dia menggunakan pita dalam mencetak dokumen. Kalau non impact printer dia menggunakan tinta. Jadi yang di atas menggunakan pita, yang kedua ini menggunakan tinta, ya, inkjet printer. Jadi tintanya disuntik. Kan? Itu perbedaannya.
Kemudian ada plotters ya. Ini apa? Mesin sablon mungkin ya. Kemudian computer output microfilm. Nah, ini dulu orang cetak-cetak film ya. Kemudian audio response unit ya, semacam alat pendengar ya. MP4 dan macam-macam. Jadi ini alat pencuci foto ya, mikrofilm. Kemudian peralatan komunikasi, contohnya modem, modulation, demodulator. Jadi istilah modem itu kan ini, istilah modem itu kepanjangannya adalah modulation, demodulation. Eksternal versus internal modem, kemudian ada namanya smart modem, ada fixed modem. Kemudian yang berikut, perangkat lunak dari komputer. Nah, perangkat lunak dari komputer itu ada yang namanya sistem operasi. Nanti ada materinya khusus ini, tapi ini cuma sebagai tambahan ilustrasi dulu sebelum kita masuk ke sistem operasi yang sebenarnya. Kemudian ada pengertian sistem operasi, fungsi, contoh sistem operasi, dan penjelasan. Kemudian sistem perangkat lunak. Contohnya adalah sistem kontrol program, sistem support program, sistem utility program, sistem performance monitor, dan sistem security monitor. Itu yang ada di dalam perangkat bawaan dari sistem operasi. Jenis aplikasi perangkat lunak ada yang proprietary application software dan ada off the shelf application software. Itu nanti dibahas. Permasalahan yang sering terjadi dalam software yang pertama adalah pemilihan dan penilaian software. Kemudian software lisensi, ya software lisensi itu biasanya software yang berbayar, yang kalau kita gunakan tidak gratis, biasanya cuma trial 1 bulan atau 2 minggu langsung hilang. Kemudian ada software upgrade, ya software yang butuh harus diupdate terus. Ya. Kemudian ada sistem software yang open system. Ya, ada open system, jadi bisa digunakan gratis. Kemudian ada lagi open source software yang bisa digunakan gratis dan bisa dikembangkan. Itu namanya open source software. Kemudian bahasa pemrograman, ada bahasa mesin ya, mesin language, ada bahasa rakitan, assembly language, ada bahasa prosedural ya, language, dan bahasa tidak prosedural atau prosedural, non prosedural language ya. Itu nanti dibahas di materi yang lain. Kemudian ada bahasa pemrograman natural, bahasa pemrograman virtual, ada HTML, ada XML, Extensible Markup Language, ada componentware, kemudian ada virtual reality modeling object, kemudian bahasa pemrograman object oriented. Oke, selesai. Oke, pertemuan kali ini cukup. Seperti biasa, silakan melakukan absen di virtual class, akses virtual class, kemudian absen di sana. Dan materi ini akan saya upload ke YouTube dan silakan ditonton kembali untuk jika ada belum dipahami boleh ditanyakan sekarang juga atau ditanyakan pada pertemuan yang lain. Kemudian yang belum kumpul tugas ya, yang belum kumpul email dan blog segera dikumpulkan. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.